Oke, sebelum kita masuk ke fungsi permintaan, kita pahami dulu bahwa fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Bab ini akan menyajikan beberapa penerapan ekonomi dan bisnis yang berbentuk fungsi linier. Penerapan ekonomi yang pertama adalah ekonomi dalam ekonomi makro, yaitu dengan memperkenalkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kemudian menganalisis interaksi antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang berupa keseimbangan pasar. Selanjutnya kita masuk ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Umumnya, jumlah produk yang akan diminta atau dibeli oleh konsumen selama suatu periode waktu tertentu tergantung pada 5 variabel, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Pendapatan konsumen, 3. Harga barang lain yang saling berhubungan, 4. Harga barang yang diharapkan pada periode waktu mendatang, dan 5. Selera konsumen, serta 6. Belanja untuk iklan. Bila fungsi permintaan ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linier, maka bentuk umumnya adalah Qx sama dengan A plus BPX, yang dimana Qx adalah jumlah barang X yang diminta dan Px adalah harga produk X. A dan B adalah parameter. Berikut adalah contoh kurva permintaannya. Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang, sumbu Y, dan jumlah barang yang diminta atau sumbu X. Sumbu Y di sini biasanya dikategorikan dalam P atau price, dan sumbu X di sini dikategorikan sebagai Q atau jumlah barang. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh soalnya adalah suatu produk akan terjual 10 unit dan bila harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukanlah fungsi permintaannya dan gambarnya. Oke, berarti untuk penyelesaian kita ketahui dulu bahwa untuk P1-nya, P itu kan harga barang dan Q itu jumlah barang. Nah, untuk P1-nya itu berarti 100. Nah, P2-nya harga barang yang kedua itu 75. Terus untuk Q1-nya itu ada 10 dan untuk Q2-nya itu berarti 20 unit. Setelah itu langsung saja tulis rumus. Permintaan adalah P1 sama dengan Q2 min P2 per min P1. Setelah itu kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Oke, berarti langsung saja kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Oke, langsung saja kita masukkan. Berarti Q-10 diketahui dari Q1-nya per P-100. P1-nya kan 100, jadi kita tulis di sini. Terus Q2 berarti 20 min Q1, Q1-nya 10 di per P2-nya 75 min P1-nya 100. Selanjutnya kita pindah ruas, berarti Q-10 sama dengan 20 kurangi 10, 10. 75 kurangi 100 min 25 dalam kurung P min 100. Kita tulis lagi sama dengan 10 per 25
dikali P min 100 berarti sama dengan 40 min 2/5 P. 40 ini kita dapat dari perhitungan ini. Terus hasilnya Q sama dengan 50 min 2/5 P. Dari mana kita dapat hasil 50? Hasil 50 ini didapat dari perhitungan karena si 10 ini pindah ruas jadi kan positif. Jadi 10 ditambah 40 sama dengan 50 min 2/5 P. Lanjut, coba kita lihat kurvanya. Kurva permintaan kan kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang dan jumlah barang yang diminta, yang dimana harga barang tersebut dirumuskan dalam P dan jumlah barang yang diminta itu pada Q. Nah, kurva di sini memiliki kemiringan atau gradien yang negatif. Coba kita lihat bahwa rumus permintaan, hukum permintaan adalah semakin barang itu harganya mahal, maka permintaan itu akan turun. Nah, jika harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Seperti di soal itu kan ini jika harga barang itu 100, maka harga tersebut maka terjual sebanyak 10. Berarti kan titiknya di sini. Dan jika harga barang itu turun menjadi 75, ini bayangkan aja titik B ya. Berarti permintaannya menjadi 20. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa semakin turun harga barang, maka semakin banyak barang yang terjual.